ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Shalom, selamat pagi teman-teman, selamat pagi papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah online, perhatikan panduan berikut ini ya. Yang pertama, dimohon bimbingan papa dan mama selama teman-teman mengikuti ibadah secara online. Yang kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus hadir, termasuk di rumah teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus bersiap-siap dengan baik. Sudah mandi, berpakaian yang rapi, sudah sarapan, supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Teman-teman, yang keempat, teman-teman diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Teman-teman bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Yang kelima, dan yang terpenting juga teman-teman harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Asik tuh dek, ngapain sih? Nah ini kan seru banget gamesnya. Oh gitu. Tapi dia tahu nggak ini hari apa? Hari ini libur hari Minggu kak, waktunya aku main game. Nggak boleh dong. Kalau hari Minggu waktunya sekolah Minggu. Nanti lah kak, ini lagi seru banget nih gamesnya. Seru banget ya. Iya kak. Tapi dia tahu nggak sih kalau kita itu harus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga, lebih dari hobi, lebih dari kesukaan kita suka main game, lebih dari itu semua. Iya sih kak. Ya udah deh, aku simpen aja dulu HP-nya. Aku mau soal minggu dulu. Let's go. Shalom adik-adik.
kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Terima kasih kalau kami semua sehat, kami penuh sukacita semua karena Tuhan Yesus baik untuk kami. Tuhan Yesus yang berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kami memberikan yang terbaik, pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik, bahkan persembahan kami yang terbaik. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Semangat memuji Tuhan, amin. Semangat. Katakan haleluya. Semuanya bangkit berdiri, kita mau tepuk tangan, kita mau puji Tuhan. Down, down.
siapkan persembahanmu yang terbaik. Nanti boleh titip sama papa atau mamanya, biar ditransfer ke rekening gereja. Siapkan persembahanmu, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan yang berkati persembahan kami. Kami tahu Tuhan memberkati kami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati. Kita mau siapkan telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak semuanya. Kita mau tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi doa kita. Ini menjadi iman kita. Bahwa kita mau terus mencintai Tuhan sampai kapanpun. Sampai selamanya Tuhan. Kami mau mencintai Engkau, kami mau cinta akan Engkau Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Biarlah ini mengalir dari hati kami Tuhan. Kami katakan kami cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Engkau Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Kami katakan kami tetap cinta akan Engkau Tuhan. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah kami Tuhan. hidupku. Kami panggil Engkau ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita ulangi pujian ini lebih lagi. Katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa.
Tuhan. Biar Engkau pakai menurut rencanamu Tuhan. Engkau pakai menjadi alatmu, menjadi saksimu dimanapun kami berada. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau memanggil Engkau, ya Aba Bapa, karena Engkau yang melayakkan kami memanggil Engkau, ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian, dikatakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Kami panggil Engkau ya Aba Bapa. Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami sesuai rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi kan pujian I love you Jesus. Nah, abang mau ajak adik-adik semua di rumah, kita mengasihi Tuhan jangan hanya di lagu, jangan cuma nyanyi-nyanyi I love you Jesus, I love you Jesus, tetapi dalam perlakuan kita, dalam keseharian kita nggak nunjukin kalau kita sayang sama Tuhan. Seperti kita tahu, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Buktinya apa? Buktinya dia mau turun ke dunia. Dia mau datang ke dunia untuk apa? Untuk mengampuni, untuk menebus setiap dosa kita. Itu bukti bahwa Tuhan sayang sama kita semua. Nah, abang punya pertanyaan. Adik-adik sayang gak nih sama Tuhan? Adik-adik di rumah mengasihi Tuhan gak nih? Sebelum menjawab, kita baca firman Tuhan dulu. Kita buka firman Tuhan di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Oke, sudah diambil Alkitabnya? Bisa minta tolong abang kakaknya, bisa minta tolong mama papanya untuk bukakan Alkitabnya. Oke, sudah dapat semua? Oke, mantap, sudah dapat semua ya. Baik, abang baca ya, Matius 4 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Amin. Apa yang adik-adik dapatkan dari firman Tuhan ini? Dari firman Tuhan ini kita lihat Petrus dan saudaranya Andreas, mereka sedang kerja. Mereka sedang melakukan apa yang mereka suka.
Mereka lagi sibuk dengan kegiatan mereka. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil, Petrus, Andreas, ayo ikut aku. Apakah Petrus dan Andreas pikir-pikir dulu? Enggak Tuhan, aku malas Tuhan, aku nggak mau Yesus. Tidak. Petrus dan Andreas langsung ikut Yesus. Begitu Tuhan Yesus mengajak, ayo ikut aku, Petrus dan Andreas meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan, meninggalkan apa yang lagi mereka lakukan. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Contohnya, misalnya adik-adik lagi main game, adik-adik lagi bermain, apapun lah itu. Tiba-tiba waktunya ibadah. Ayo, adik-adik tetap main game atau ikut ibadah? Kayak contoh tadi sebelum ibadah kan kita lihat sama-sama kakak dia lagi main game, terus diajak ibadah, langsung ikut ibadah. Itu salah satu tanda kalau kita mengasihi Tuhan, gitu. Mengasihi Tuhan itu untuk kita sangat mudah. Karena firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, ayo. Jadi, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Tapi susah, berat bang mengikuti perintah Tuhan. Kan banyak banget perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan kalau nggak berat berarti ringan, berarti kita bisa lakukan. Gitu. Karena satu firman Tuhan lagi, abang bacakan. Yohanes 14 ayat 15. Oke, sudah dapat? Sudah dibuka Alkitabnya? Abang bacakan lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Abang bacakan sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Seperti cerita tadi tentang Petrus dan Andreas. Bukti mereka mengasihi Tuhan adalah dengan mereka menuruti perintah Tuhan. Tuhan perintahkan apa sama Petrus sama Andreas? Tuhan perintahkan Petrus dan Andreas, ikut aku. Nah, mereka tidak pikir panjang. Mereka tidak beralasan dulu. Mereka tidak cari alasan. Tapi mereka langsung ikut Tuhan. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Terus, tapi bang, itu kan mereka sudah besar, sudah tahu. Kalau kita anak-anak, bagaimana mau tahu perintah Tuhan? Bagaimana kita mau tahu perintah Tuhan? Caranya, salah satunya adalah dengan baca firman Tuhan, dengan rajin berdoa, rajin beribadah. Nanti adik-adik akan dengar firman Tuhan. Adik-adik akan rajin membaca firman Tuhan. Semakin kita rajin membaca firman Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Semakin kita rajin membaca firman Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau perintahkan untuk hidup kita. Amin. Jadi, mengasihi Tuhan bisa dilakukan sejak kita masih kecil. Kita rajin ikut ibadah sekolah minggu, kita rajin baca firman. Yang sudah bisa membaca, kalau yang belum bisa membaca gimana? Minta tolong mama papanya, ceritakan tentang firman Tuhan, bilang sama papa dan mama, papa, mama, aku mau cerita firman Tuhan dong, aku mau cerita Alkitab dong. Bisa, karena firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat.
Kalau tidak berat, artinya ringan, nggak susah, gampang. Yang penting kita mau. Petrus dan Andreas ini lagi kerja. Dia lagi melakukan apa yang mereka senang, apa yang mereka butuhkan. Tapi begitu Tuhan berkata, ayo ikut aku, dia ikut tanpa pikir panjang. Sekali lagi abang ingatkan, misalnya lagi hari Minggu, adik-adik lagi main game, atau mungkin lagi nonton YouTube kali ya. Nah, lagi nonton YouTube atau lagi main game, tapi sudah jam 8 pagi, waktunya sekolah minggu. Begitu mama papanya kasih tahu, ayo sekolah minggu, ayo langsung sekolah minggu. Tinggalkan gamenya, tinggalkan tontonannya, kita sekolah minggu dulu. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Lewat ibadah sekolah minggu, lewat firman yang dibagikan, adik-adik akan mendengarkan apa isi firman Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita semua. Amin. Gak ringan, gak berat kan? Ringan, mudah banget untuk ikut Tuhan. Hanya perlu ikutin, turutin perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan di mana? Di Alkitab. Bagaimana kita tahu? Baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Gitu. Jadi yang bisa baca ataupun belum bisa baca tetap bisa tahu apa isi perintah Tuhan. Amin. Abang tadi kasih tahu kalau yang belum bisa baca bisa minta tolong sama mama papanya atau sama abang dan kakaknya, bacakan cerita tentang firman Tuhan. Oke? Jadi abang mau ajak adik-adik semua di rumah. Ayo kita dari kecil kita harus mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Buktinya Tuhan Yesus mau turun ke bumi untuk menebus setiap dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan diselamatkan. Karena dosanya sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Tuhan aja mengasihi kita. Kenapa kita gak mengasihi Tuhan? Dari kecil kita bisa mengasihi Tuhan. Gak perlu tunggu tua, gak perlu tunggu nanti udah punya anak, gak perlu tunggu nanti sudah kerja, gak perlu. Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, adik-adik semua di rumah bisa mengasihi Tuhan. Amin. Mari, abang sekali lagi mau mengajak adik-adik semua. Kita mulai dari hari ini, dari pagi hari ini, kita lebih sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Mari kita berdoa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, abang mengajak, mungkin ada adik-adik di rumah yang baru pertama kali ikut ibadah online sekolah minggu kita, atau mungkin yang merasa Tuhan di hatinya. Abang mau ajak adik-adik berdoa. Kita ikutin doa abang, taruh tangan kanannya di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang yang berdosa. Saya akui Tuhan di hadapan-Mu, saya penuh dosa, saya orang yang berdosa. Di hari ini saya mohon ampun kepadamu Tuhan, tolong ampuni segala dosa saya. Saya tahu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa. Masuklah ke dalam hatiku Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Saya percaya Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus saja yang boleh ada dalam hati saya, yang memimpin hidup saya, yang membawa terus hidup saya semakin indah. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu saya sudah berdoa. Amin. Baik, selanjutnya seperti firman yang sudah tadi sama-sama kita dengar, kita harus mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, karena mengasihi Tuhan itu gak berat. Amin adik-adik. Baik, abang mau ngajak semuanya berdoa. Kita sama-sama berkomitmen, kita sama-sama berjanji kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, pasti kita mau, pasti kita bisa mengasihi Tuhan.
Baik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami. Pagi hari ini kami mau berjanji, kami mau mengambil komitmen Tuhan. Kalau kami juga mau mengasihi Kau lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami mau Tuhan semakin rajin beribadah. Kami mau Tuhan semakin rajin membaca firman-Mu. Kami mau Tuhan semakin rajin berdoa Tuhan. Kami tahu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Firman-Mu berkata, siapa mengasihi Engkau adalah orang-orang yang melakukan firman-Mu, dan firman-Mu itu tidak berat. Kami percaya itu Tuhan, kami amini itu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu karena perintah-Mu tidak berat, karena perintah-Mu ringan Tuhan, bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini janji kami Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau hingga kami tua nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, kita angkat tangan kita. Kita hadapkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini tinggal dalam hati kita, yang saat ini ada dalam hidup kita. Penyertaan, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai adik-adik semuanya dari sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Aku ingatkan sekali lagi, ayo kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Perintah Tuhan tidak berat, kita ikutin aja perintahnya Tuhan. Amin. Kita baca Alkitab, kita ikut ibadah, kita rajin berdoa. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan hari ini adalah Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita ulas sekali lagi ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Makasih teman-teman, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita semua sudah sama-sama beribadah. Sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas hari ini akan dipandu sama Kak Iren ya. Hari ini kita akan membuat bunga dari kertas. Gimana cara buatnya? Ikutin terus ya. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama kertas. Adik-adik boleh gunakan kertas warna-warni atau origami. Kemudian kalau nggak ada di rumah boleh gunakan kertas koran, kertas majalah bekas, ataupun kertas HVS juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah gunting, lem, dan spidol atau alat tulis. Adik-adik boleh gunakan spidol, pensil warna, ataupun pensil. Kemudian setelah itu cara buatnya, kita ambil kertas, kemudian kita lipat seperti ini. Oke adik-adik, setelah itu kita lipat lagi bentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian kita lipat lagi seperti ini adik-adik. Setelah itu kita gunting. Untuk adik-adik kelas kecil boleh minta tolong papa mamanya, abang kakaknya untuk bantu ya. Hati-hati untuk menggunakan gunting. Kemudian kita gambar pola. Pola kali ini kita akan gambar bentuk love. Nah, seperti ini adik-adik. Udah? Setelah itu kita akan menggunting. Kita gunting sesuai dengan pola yang ada.
hati-hati ya saat menggunting. Akan nampak seperti ini. Oke, kalau sudah kita buka. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan tekuk-tekuk. Kita tekuk-tekuk lagi kertasnya seperti ini. Seperti ini adik-adik. Nah, oke, jadinya seperti ini. Kemudian untuk bunga yang kedua, cara kerjanya sama seperti tadi, masih sama. Tapi kita akan buat lebih kecil ya dari yang pertama. Ini untuk bunga yang kedua. Sama seperti tadi, kita bentuk lagi. Kita gambar polanya bentuk love. Oke. Setelah itu kita gunting. Akan seperti ini. Kita tekuk lagi. Tekuk lagi seperti ini. Oke. Sudah. Kemudian kita susun. Caranya kita lem. Kita lem. Ini adik-adik. Adik-adik bisa bikin 2 lapis. Ini ada 3 lapis, 3 susun. Atau bunganya 4 susun juga boleh. Terserah adik-adik. Sudah? Gimana? Indah bukan? Nah adik-adik, sama seperti kertas ini, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengenal kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, kita sama nih kayak kertas ini, bentuknya biasa aja. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita mengenal cintanya Tuhan, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita pun mengasihi Tuhan, nah bentuknya akan seperti ini, kita akan semakin indah. Jadi misalnya kita adik-adik rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, kita semakin dikasihi oleh Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kita pun semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus, kita semakin cinta sama Tuhan Yesus. Jadi semakin banyak hal yang kita lakukan, semakin banyak hal yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan Yesus, kita semakin mencintai Tuhan Yesus, dan kita akan dibentuk semakin indah seperti ini. Oke adik-adik, jadi mari sama-sama kita mau terus mengasihi Tuhan, bukan cuma di mulut, tapi melalui perbuatan kita. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.